Sekarang kita ada di Kopi Menak Roastery. gitu. Sebetulnya kalau dari sisi cowok ya, kalau dari sisi seorang ayah yang udah mati-matian kerja, udah mati-matian cari nafkah lah ya, karena manusiawi begitu. Yang paling susah untuk ditaklukkan itu kan ego, ya kan. Nah, si ego ini sebetulnya terbentuk dari semua masa lalu yang kita laluin. Kita direndahin, kita dicaci maki orang mungkin dulu, atau mungkin ada korban bullying dulunya. Itu kan semakin mengeraskan si ego. Oh lihat nih, gue bisa nih gitu ya. Nah, si ego itu, padahal cowok itu tanpa ada trauma-trauma itu juga egonya udah gede, apalagi ditambah kayak begituan gitu. Boleh dibuka nggak sih kacamatanya? Untuk mengalahkan itu tuh sangat sulit buat seorang laki-laki gitu kan. Nah, dengan kita sudah selesai dengan yang kita laluin dulu, trauma-trauma kita udah rilis, udah jadi orang yang terbaik versi hari ini, versi diri kita sendiri gitu. Insya Allah untuk mengalahkan ego itu tidak sesulit itu sebetulnya. Karena yang kami lakukan pada saat ada satu kejadian yang kemarin itu yang menimpa keluarga kami, yang kita lakuin semua, anak, saya, istri, sholat tobat. Soalnya kita tuh yakin tidak ada satupun hal yang terjadi pada keluarga atau pada diri kita yang tidak kita inginkan, melainkan diundang oleh dosa-dosa kita, dosa apapun. Dan yang namanya ujian itu kan berarti Allah pengen kita bersih dari satu dosa kan? Atau Allah pengen kita meraih satu pahala yang besar, yang kata Allah kita nggak bisa raih dengan sholat kita dan ibadah kita yang lain. Allah kasih kita ujian supaya pahala yang besar itu jadi pantas kita dapetin. Salah satunya itu. Nah, dosa yang kita lakukan itu mungkin menurut kita kecil, menurut kita kenakalan biasa. Tapi kan tetap pada saat kita melakukan dosa, terus kita beristighfar, kata Allah pada saat itu juga aku maafkan. Cuman bukan berarti pembersihan dosanya nggak ada. Nah, yang bahaya ini, si pembersihan dosanya ini pasti lebih berat. Karena logikanya gini, kalau misalnya kamu minum 1 gelas kopi, terus dikasih racun 1 sendok, berarti racunnya ada 1 sendok di dalam kopi. Kita minum nih, kita kesakitan. Terus kalau misalnya orang-orang zaman dulu, orang tua kita, kalau misalnya kita keracunan itu yang dilakukan minum air kelapa kan. Racunnya 1 sendok. Mungkin nggak si racun ini akan bersih? Mungkin nggak si racun ini akan hilang? Akan netral lagi dengan air kelapa yang 1 sendok juga? Nggak mungkin. Mungkin bisa 5 kelapa, mungkin bisa 10 kelapa. Nah, itulah pembersihan. Pembersihan itu lebih berat pasti. Dan kalau kami ngobrol sama Ustadz, yang bisa meringankan dan mempercepat pembersihan itu istighfar. Yang bisa mempercepat pembersihan dan meringankan itu dengan introspeksi diri. Istighfar bukan cuma di mulut. Istighfar, begitu istighfar kita harus ingat-ingat dosa apa ya dulu, dosa apa ya. Tapi itu bener ya, buat diri saya ya gitu. Ya
bukan ya, mudah-mudahan dicatatnya bukan sombong atau apa ya. Buat saya itu apa ya namanya, bukan prestasi. Ketika dikasih ujian dan kami Alhamdulillah, Allah alhamdulillah Allah mudahkan, kami bisa langsung ingat untuk sholat tobat. Karena mungkin kalau saya ingat gitu ya, kalau saya rewind lagi, mungkin si Ica yang dulu, kalau saya lihat si Ica yang dulu gitu ya, ketika dapat masalah, yang diduluin adalah emosi ya kan, yang diduluin adalah wah gitu loh, meledak, emosi, marah, gitu loh gitu. Tapi Ya, yang paling parah itu sampai ada orang tua yang benci sama anaknya iya, karena dia melakukan karena satu menurut hal orang yang- tua anaknya melakukan hal yang tidak tepat, yang merugikan orang tua. Nah itu kan Iya kan? didasarinya sama ego. Sama ego. Tadi pas kamu bilang apa, sholat tobat, ya Allah, iya maksudnya gini, kenapa saya bilang ini prestasi, karena saya mungkin saya yang sekarang ya mencoba sangat menghargai sekecil apapun proses dan progres diri saya, karena saya tahu gitu loh, si Ica yang dulu gitu kan ya, yang gampang marah, gampang meledak, yang jadi ketika saya gampang meledak. jadi kalau misalnya saya bisa ketika ada masalah bisa tenang, bisa membiarkan diri saya menangis, Berproses. tapi bukan nangis yang berlebihan gitu kan, bukan yang meraung-raung, dan saya bisa ingat untuk langsung istighfar, kita bisa ingat langsung sholat tobat. Buat saya itu Masya Allah gitu loh, kalau mau dibilang wow, saya bisa dikasih sama Allah ada di fase itu gitu loh, dan itu dan untuk ada di fase itu buat saya gitu ya, buat saya yang saya tahu proses hidup saya gitu ya, itu nggak mudah gitu loh. Tapi saya makin yakin ketika ada hal yang tidak mudah, kalau kita mau insya Allah pasti bisa gitu loh. Karena mungkin awal-awal kan kita kalau ada masalah tuh yang ego dulu, marah dulu gitu kan, terus dideketin sama ustadz, diiniin, dan kita suka dengar kajian di YouTube di segala macam, oh ternyata harus gini harus gitu, ilmunya makin ada tapi egonya masih kenceng gitu kan ya, jadi konfliknya kenceng banget. Masa sih aku harus sabar, masa sih aku harus gini, kan nggak bisa, aku tuh kan marah, aku tuh kan tersinggung gitu, bla bla bla. Sekarang mungkin ya nggak tahu ya, kalau misalnya dibilang levelingnya nggak tahu, tapi mungkin sekarang lebih bisa ke ya itu, oh ya Allah dosanya gede banget kali ya, oh ya Allah lagi dibersihin dosa, dan yang keluar alhamdulillah Allah secepatnya menegur dosa-dosa kami ya gitu kan. Ya, karena kalau nunggu harus sampai gede mungkin kami nggak sanggup ya gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir, kemarin itu ada satu kejadian kayak begitu. Kalau kita hitung-hitung, antara kejadian yang gak enaknya sama kemudahannya, banyak kemudahannya. Gitu. Banyak kemudahannya banget Banyak ya. kemudahannya dari Yang segala macam. Banyak hikmah-hikmahnya tuh, ada yang langsung, ada yang pokoknya Banyak. gitu loh, itu gitu loh. Sampai kami ketika juga merasa, oh iya ya, udah terlalu lama juga kita nggak datang ke kajian, kita nggak ada yang menasehati lah, sampai ada satu kebutuhan untuk butuh dinasehatin nih. Dan pada saat ada kebutuhan untuk dinasehatin, yang paling enak itu datang ke kajian, duduk, diam, dengerin, setelah itu lakuin. Udah, itu yang paling enak daripada kita curhat dulu sama orang, terus nanti ya kalau si orangnya enak diajak ngomong, kalau misalnya dianya ngejudge, kalau misalnya dianya ngomongnya wah gila ya, parah anaknya misalnya gitu kan. Oh gila ya, ya lu tuh emang ya lu gagal gitu kan jadi ibu, lu tuh harusnya bla 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 gitu kan, yang namanya manusia ya. Emang tetap awalnya harus melibatkan Allah, supaya berdoa sama Allah, ya Allah saya mau datang ke kajian itu, engkau tahu keresahanku, tolong titipkan pesanmu lewat lisan Ustadz itu. Jadi padahal tema kajiannya bukan itu ya gitu kan, itu. tapi di dalam kajiannya
banyak banget. isinya kenapa jadi yang kita butuhkan gitu loh. Itu bener-bener yang hah gitu ya. Ya, jazakallahu khairan Ustadz Ridho. Teman-teman di TBS juga hatur nuhun.